Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami ingin mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk satu hari yang baru, satu hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Donok do Jehovah disudiakan nama Jowibana. Tongon tahe disudiakan nama Jowibana di bagasan Hasitongan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana kisah perjalanan hidup Daud, ya, pemazmur, terlebih amanginang pada saat dia dikepung oleh Raja Saul dan para tentaranya. Ketika dia dikejar oleh Saul, ingin membunuhnya, ada beberapa kali, ya, ada beberapa kali dia ingin dibunuh, kemanapun dia pergi dikejar. Tetapi dari situ kita melihat bahwa bagaimanapun usaha Saul dan para tentaranya ingin membunuh, ingin menangkap Daud, tetapi itu selalu gagal. Rencana dia selalu digagalkan oleh Tuhan. Dan terbukti bagaimanapun usahanya Saul untuk membunuhnya, tetapi pada akhirnya kemenangan ada di tangan Daud, ada di tangan sang pemazmur. Dari pengalaman itu dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru. Setiap orang. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pengakuannya Daud ingin mengatakan bahwa tidak hanya dirinya, tetapi bagaimana keseriusannya, bagaimana kesetiaannya selalu mengandalkan Tuhan dalam pergumulan hidupnya, dalam setiap apa yang tantangan hambatan yang dia alami. Dari situ dia berangkat mengatakan bahwa Tuhan akan mendengarkan, akan dekat kepada orang yang berseru. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak alasan ketika perjuangan atau ketika ibadah kita atau doa kita kaitkan dengan Daud. Mungkin diantara kita ada yang mengatakan bahwa Daud itu adalah pilihan, Daud itu adalah orang yang diurapi, Allah sendiri yang memilihnya, maka wajar saja Allah mendengarkan doanya, sementara kita hanya orang biasa. Itu tidak. Daud menegaskan pada saat ini melalui nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi setiap orang, artinya siapa saja yang mau berseru kepadanya, dia akan dekat, dia akan mendengarkan. Bagi siapa saja yang berseru kepadanya, hanya yang diminta adalah di dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kesetiaan. Di dalam kesetiaan ini yang paling penting kita harus lihat di dalam kehidupan kekristenan kita. Kadang juk do nama Tuhano kita, nama jo Tuhano kita marsangga-sangga. Ketika ada kesulitan, Tuhan, ketika
ada kerikil-kerikil kehidupan permasalahan baru, Tuhan kita memanggil dia, tetapi tidak selamanya, ya tidak selamanya, tidak di dalam kesetiaan. Dan artinya juga Bapak Ibu saudara-saudari, ada banyak di antara kita orang-orang Kristen yang meragukan kekuatan Tuhan, yang meragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Kembali saya mengatakan bahwa hidup pada saat ini, keinginan kita sudah keinginan yang bisa saya katakan keinginan-keinginan yang serba instan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, perjuangan atau bantuan atau pertolongan kita inginkan, kita melihat secara lewat mata kepala sendiri. Artinya dari situ kita bisa sudah mulai ragu bagaimana kekuatan Tuhan itu. Nah, di dalam nats ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan hanya orang yang setia. Di dalam kesetiaan itu, kepada orang yang setia Tuhan dekat. Namun siapa saja orangnya itu, semua yang berseru. Kita jangan mengatakan bahwa hanya kami HKBP, tidak. Tetapi bagi setiap orang yang berseru, artinya orang berdosa pun, orang yang tidak berdosa pun, orang yang miskin pun, orang yang kaya pun, semua, setiap orang yang mau berseru kepadanya dan berserunya di dalam kesetiaan, pasti Tuhan akan dekat dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, melalui nats ini kita diingatkan satu buah lagu yang mengatakan, nyanyian rohani, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Artinya di dalam lagu itu kita diingatkan bahwa ketika ada pergumulan, ketika ada sengsara menerpa atas kita, ketika ada kesulitan menerpa atas kita, kita dihimbau untuk berseru kepadanya, berseru, memanggil namanya, maka dia akan dekat dengan kita. Artinya untuk masa depan kita jangan pernah kita takutkan, jangan pernah kita hiraukan. Masa depan kita akan indah ketika kita selalu berseru, menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang kita percayai. Dan melalui nats ini kita juga dihimbau untuk serius dalam memanggil Tuhan. Karena ada saja banyak orang yang tidak serius berdoa kepada Tuhan. Ada saja orang yang asal-asalan berdoa kepada Tuhan, ya. Asal-asalan artinya bukan berasal dari dalam hatinya, bukan berasal dari dalam hatinya. Dan nats ini mengingatkan kita bagaimana kita serius untuk memanggil namanya, memanggil Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Maka semua apa yang kita inginkan dari dia, apa yang kita harapkan dari dia, akan dia berikan kepada kita yang memanggilnya, yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Semoga kita dikuatkan dan dimampukan dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Semoga Tuhan menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga lewat firman-Mu ini Tuhan, kami tidak terlalu takut akan masa depan, akan perjalanan hidup kami sehari-hari, tapi kami berserah penuh. Kami percaya bahwa Tuhan dekat dengan kami. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dekat dengan kami, maka segalanya akan menjadi indah, segalanya akan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hapuskan dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.